Rusia kembali hujani Kiev dengan rudal berpresisi tinggi. Ternyata ini yang diincar Putin. Rusia meluncurkan serangan udara di Kiev untuk pertama kalinya dalam 5 minggu pada hari Minggu. Mengklaim telah menghancurkan tank yang dipasok Barat, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan lebih banyak target akan diserang jika pengiriman senjata berlanjut. Beberapa ledakan terdengar di sekitar pinggiran timur Kiev, Darnitsky, dan Dniprorsky pada Minggu pagi, melukai satu orang. Pemogokan mewakili perubahan taktik di pihak pasukan penyerang. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan itu telah menghancurkan tank T-72 yang telah diberikan ke Ukraina oleh negara-negara Eropa yang disimpan di gedung-gedung bisnis perbaikan mobil. Meskipun klaim tersebut tidak dapat segera diverifikasi. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan satu korban dirawat di rumah sakit dalam insiden itu. Sergei Leshenko, anggota Dewan Pengawas perusahaan kereta api Ukraina, menambahkan bahwa fasilitasnya telah diserang. Itu adalah serangan bom pertama di setiap bagian ibu kota sejak akhir April dan tampaknya mewakili upaya untuk menyerang jalur pasokan dari Kiev ke timur, di mana kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit untuk menguasai Donbas, mungkin menandakan pendekatan baru. Putin mengatakan kepada televisi pemerintah Rusia bahwa Rusia akan mencapai target baru di Ukraina jika AS mengirimkan roket jarak jauh yang telah dijanjikan ke Kiev pekan lalu. Jika rudal tersebut dipasok, kami akan menyerang target yang belum kami pukul, kata Putin, yang diyakini terlibat era dalam pengambilan keputusan militer. Pemimpin Rusia itu tidak merinci apa yang akan diserang, meskipun titik logistik akan menjadi salah satu target yang paling logis. Rusia telah dibawa jengkel oleh keputusan AS untuk memasok Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran truk HIMARS dengan rudal yang memiliki jangkauan sekitar 20 hingga 40 mil, lebih besar dari apapun yang ada di gudang senjata Kiev. Semua keributan seputar pengiriman senjata tambahan ini menurut pendapat saya hanya memiliki satu tujuan, untuk menyeret konflik bersenjata sebanyak mungkin, kata Putin dalam wawancara TV-nya. Ukraina dan Barat percaya roket dapat membantu Kiev mencegah pasukan Rusia berkumpul di belakang garis depan untuk serangan di masa depan. Tetapi Putin berpendapat itu tidak akan membawa perubahan signifikan pada keseimbangan militer. Kami memahami bahwa pasokan atau sistem roket canggih dari Amerika Serikat dan beberapa negara lain dimaksudkan untuk menembus kerugian peralatan militer ini, kata Putin. Ini bukan hal baru, itu tidak mengubah apapun pada dasarnya. Perusahaan energi nuklir Ukraina Energoatom juga memperingatkan bahwa rudal jelajah Rusia telah datang sangat dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Pivdenokrits di selatan negara itu sekitar pukul 5.30 pagi, tampaknya menuju Kiev. Dikatakan bahwa rudal itu terbang sangat rendah di atas situs tersebut dan bahwa pasukan Rusia masih tidak mengerti bahwa bahkan pecahan terkecil dari rudal yang dapat mengenai unit daya yang bekerja dapat menyebabkan bencana nuklir dan kebocoran radiasi. Terakhir kali Kiev terkena adalah pada 28 April ketika sebuah rudal Rusia membunuh seorang produser radio Free Europe atau Radio Liberty yang didanai AS. Sejak itu Moskow mengabaikan ibu kota karena mencoba mendorong Ukraina keluar dari Donbas. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah melakukan serangan balik di Severodonetsk di Ukraina Timur, kemungkinan mengumpulkan momentum operasional yang diperoleh pasukan Rusia sebelumnya, tetapi tidak memberikan penilaian apakah upaya itu mendorong penjajah kembali. Pada hari Sabtu, Serhiy Haidai, gubernur Ukraina di Provinsi Luhansk, mengatakan pasukan negaranya telah merebut kembali sekitar 20% dari kota Donbas yang telah berada di bawah serangan berkelanjutan selama berhari-hari oleh penembakan dan serangan udara Rusia yang terkonsentrasi. Haidai mengulangi klaim itu pada hari Minggu, menambahkan bahwa 8 orang Rusia telah ditawan dan bahwa penjajah telah kehilangan sejumlah besar personil. Sebuah markas kemanusiaan di negara tetangga Lisihan telah dihantam dengan 30 peluru semalam, kata gubernur. Kelompok peneliti yang memantau dengan cermat pertempuran tersebut mengatakan bahwa Rusia mungkin masih dapat merebut Severodonetsk dan Lisihan dan tampaknya pertahanan Ukraina tetap kuat di titik terpenting ini. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia mengandalkan pasukan separatis yang kurang lengkap dan terlatih
dari Luhansk untuk melakukan pembersihan kota, sebuah taktik yang dikatakan sebelumnya digunakan oleh pasukan Moskow di Suriah. Pendekatan ini kemungkinan besar menunjukkan keinginan untuk membatasi korban yang menderita. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia mengandalkan pasukan separatis yang kurang lengkap dan terlatih.